sering sekali kami menerima pengaduan, bahkan teriakan-teriakan. Francisca, kalau kamu mau pergi, pergilah. Untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya. Kalau kamu tanya orang Indonesia tentang Mei 1998, sebagian akan bilang soal kerusuhan yang lahir dari krisis ekonomi, dari rakyat yang kelaparan dan putus asa. Sebagian yang lain akan bilang soal ledakan kebencian rasial yang sudah lama terpendam, amarah rakyat miskin yang akhirnya meledak ke arah komunitas Tionghoa. Tidak ada yang masuk akal di era itu, kecuali sebuah perubahan yang radikal. Selama 3 hari penuh, dari tanggal 13 sampai 15 Mei 1998, Jakarta, Surakarta, dan Medan menjadi kota-kota yang terbakar. Ratusan orang tewas di dalam mal-mal yang dilalap api. Ribuan toko dan rumah warga dibakar dan dijarah secara sistematis. Perempuan-perempuan dipaksa secara massal dan terencana. Dan puluhan ribu warga etnis Tionghoa terpaksa melarikan diri keluar dari negara yang sudah mereka huni selama generasi. Investigasi independen yang dilakukan oleh Tim Relawan untuk Kemanusiaan yang disingkat TRUK dan laporan resmi Tim Gabungan Pencari Fakta yang dikenal sebagai TGPF menemukan sebuah pola yang terlalu konsisten untuk disebut kebetulan. Ada 3 fase operasi yang berulang di hampir setiap titik kerusuhan. Ada pasukan yang datang dari luar wilayah menggunakan kendaraan tertentu. Ada orang-orang yang membawa jeriken bensin. Dan ada yang pergi begitu api menyala, lalu muncul kembali di titik berikutnya. Apa yang sebenarnya terjadi di masa-masa genting itu? Sebelum masuk ke pembahasan, saya mau memberi peringatan bahwa konten ini mengandung isu dan peristiwa yang mungkin bisa mengganggu kenyamanan kalian. Jadi silahkan skip bagian yang terasa mengganggu. Saya sudah menyiapkan poin-poin pembahasannya di bagian timestamp. Sekarang, mari kita bahas. Sebelum kita masuk ke detail kerusuhan itu sendiri, penting untuk memahami kenapa kondisi saat itu sangat mudah terbakar. Semuanya dimulai dengan krisis finansial Asia yang melanda kawasan ini sejak pertengahan 1997. Indonesia terhantam lebih keras dari negara manapun di kawasan, karena fondasi ekonominya ternyata jauh lebih rapuh dari yang selama ini diklaim pemerintah. Nilai tukar rupiah yang selama ini stabil di sekitar Rp2.000 per dolar Amerika mulai jatuh bebas. Pada puncak krisis, 1 dolar Amerika sudah bisa ditukar dengan Rp11.000. Dan mata uang terus berfluktuasi liar tanpa arah yang jelas. International Monetary Fund atau IMF datang dengan paket bantuan keuangan yang disertai sejumlah persyaratan struktural. Pemerintah diwajibkan mencabut berbagai subsidi bahan kebutuhan pokok dan menutup belasan bank bermasalah secara mendadak. Keputusan terakhir ini langsung memicu kepanikan massal, di mana nasabah berbondong-bondong menarik uang dari rekening mereka dan sektor real yang bergantung pada kredit perbankan mendadak lumpuh. Gelombang pemutusan hubungan kerja terjadi dalam skala jutaan. Harga bahan pokok melonjak karena inflasi yang tidak terkendali. Rakyat yang tadinya sudah hidup di batas kemampuan, tiba-tiba mendapati daya beli mereka hancur dalam hitungan bulan. Sementara itu, rezim Orde Baru yang sudah berkuasa selama 32 tahun di bawah Presiden Soeharto menghadapi krisis legitimasi yang paling berat dalam sejarahnya. Karena selama puluhan tahun, fondasi legitimasinya dibangun di atas satu janji sederhana, stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Ketika janji itu runtuh, gerakan mahasiswa yang selama ini selalu berhasil diredam menemukan momentumnya. Sepanjang awal 1998, lebih dari 2.000 demonstrasi mahasiswa tercatat meledak di berbagai kota di seluruh Indonesia, disertai 1.300 aksi yang diorganisir oleh LSM dan lebih dari 500 pemogokan buruh. Lingkungan ini sangat mudah terbakar, tapi api tidak menyala sendiri. Negeri ini dikuasai oleh fasis militer yang sewenang-wenang menginjak-injak hak rakyat. Peristiwa yang menjadi pemantik kerusuhan terjadi pada 12 Mei 1998 di kampus Universitas Trisakti, Jakarta Barat. Pada hari itu, ribuan mahasiswa Trisakti merencanakan sebuah aksi yang sebenarnya sangat sederhana dan terkoordinasi dengan baik, yaitu Long March menuju gedung DPR MPR di Senayan untuk menuntut digelarnya sidang istimewa yang bisa memaksa pergantian kepemimpinan. Mereka sudah mendapat konfirmasi dari pimpinan kampus dan bergerak secara tertib.
Namun, begitu rombongan mahasiswa mulai bergerak keluar kampus, barikade tebal aparat kepolisian dan militer bersenjata lengkap sudah menunggu di jalan. Negosiasi panjang terjadi di lapangan. Akhirnya, setelah serangkaian kesepakatan dengan komandan aparat, mahasiswa setuju untuk tidak meneruskan perjalanan dan memilih mundur kembali ke dalam kampus secara tertib. Mereka berbalik dan berjalan pulang. Namun, kemudian terjadi penembakan. Dalam demonstrasi, tembakan dari aparat biasanya berupa gas air mata atau peluru karet, dan itu dilakukan saat terjadi kerusuhan. Tapi saat itu, aparat justru menggunakan peluru tajam yang diarahkan secara sengaja ke arah mahasiswa yang sedang mundur. Dan sebagian diduga kuat berasal dari sniper alias penembak jitu yang menempati posisi strategis di jembatan layang arah Grogol. Dalam hitungan menit, banyak mahasiswa berjatuhan berlumuran darah. 4 orang meninggal dunia pada hari itu, diantaranya adalah Elang Mulia Lesmana, Hafidin Royan, Heri Hertanto, dan Hendriawan C. Ratusan lainnya mengalami luka berat atau trauma akut karena menyaksikan sendiri teman-teman mereka tewas. Keempatnya kemudian diangkat sebagai pahlawan reformasi. Penembakan ini bukan sekedar tragedi biasa. Ia menghapus rasa takut rakyat sipil secara kolektif. Ketika aparat negara menembak mati anak-anak muda yang sedang berjalan pulang, batas yang selama ini membuat rakyat takut bergerak sudah dilampaui oleh negara sendiri. Disinilah kita harus berhenti sejenak dan melihat bukti-bukti yang terkumpul dari investigasi lapangan. Karena apa yang terjadi pada tanggal 13-15 Mei 1998 tidak bisa dijelaskan hanya dengan narasi rakyat yang kelaparan akhirnya meledak. Tim Relawan untuk Kemanusiaan atau TRUK adalah organisasi independen yang mendokumentasikan kerusuhan secara langsung di lapangan. Ini bukan organisasi yang bekerja di belakang meja. Salah satu relawan TRUK dibunuh pada Oktober 1998, yang membuktikan bahwa mereka memang mendokumentasikan sesuatu yang ada pihak tertentu tidak ingin diketahui publik. Dari hasil investigasi di puluhan titik kerusuhan di Jakarta, Depok, Bekasi, Tangerang, dan sekitarnya, TRUK menemukan sebuah pola yang sangat konsisten. Kerusuhan di hampir setiap lokasi berjalan melalui 3 fase yang sama. Fase pertama, pengkondisian. Berjam-jam sebelum sebuah kawasan dibakar, sudah beredar isu-isu melalui berbagai saluran informal. Sopir angkutan umum menyebarkan kabar bahwa akan ada aksi perusakan besar. Telepon gelap masuk ke pemukiman warga. Kemudian kelompok kecil orang tak dikenal muncul di perempatan jalan dan membakar ban bekas dan kayu, menciptakan tontonan yang berhasil menarik perhatian warga sekitar untuk berkumpul melihat keramaian. Fase kedua, pasukan masuk. Di tengah kerumunan yang sudah terbentuk tadi, tiba-tiba muncul sekelompok pria yang bukan penduduk asli kawasan setempat. Mereka diangkut menggunakan berbagai jenis kendaraan, mulai dari truk militer, bus-bus yang dibajak, mikrolet, hingga mobil pickup. Kelompok ini kemudian mengambil kendali massa menggunakan pengeras suara atau teriakan langsung untuk membakar emosi dengan provokasi rasial dan politik. Deskripsi fisik dari para aktor ini sangat konsisten di hampir semua lokasi. Meskipun saksi mata di berbagai titik kerusuhan tidak saling kenal dan tidak pernah berkoordinasi. TRUK memetakan 4 tipologi utama yang berulang. Pria berpotongan rambut militer yang mengenakan sepatu lars dan berbadan kekar. Pria berseragam sekolah menengah atas namun dengan wajah dan postur yang jauh lebih tua dari usia pelajar. Remaja berpakaian lusuh dengan ekspresi wajah yang dingin dan kosong. Serta pria bertato yang direkrut dari jaringan ormas atau preman. Temuan di lapangan bahkan lebih spesifik dari sekedar tipologi umum. Di showroom Bimantara Salemba, saksi intelijen warga berhasil mengenali sejumlah individu sebagai agen intelijen dari Kodam dan personel bagian sosial politik pemerintah daerah DKI Jakarta. Di Cipulir Plaza, Tangerang, puluhan pemuda diturunkan secara massal dan terorganisir dari armada truk militer berwarna hijau standar TNI. Dan di Plaza Aneka Subur, Tangerang, pemimpin rombongan dilengkapi dengan perangkat komunikasi taktis berupa handy-talkie dan membawa senjata api laras pendek di pinggangnya. Fase ketiga, eksekusi dan retreat. Setelah massa terkumpul, kelompok ini bergerak teknis. Mereka mendobrak pintu besi ruko, memecahkan kaca etalase, dan menyiapkan jeriken berisi bahan bakar.
Setelah akses masuk terbuka, warga lokal dan kaum miskin kota dipersilahkan masuk untuk mengambil barang-barang di dalam. Dan ketika kerumunan warga sipil sudah memadati bagian dalam gedung dalam euforia penjarahan, para agen ini menyiram bensin di pintu-pintu keluar utama, menyalakan api, lalu mundur dari lokasi menggunakan kendaraan yang sama untuk mereplikasi operasi di distrik berikutnya. Mereka juga menjalankan operasi pemerasan secara paralel. Truk mendokumentasikan bagaimana individu-individu yang bertindak sebagai komandan lapangan mendatangi pemilik pertokoan, perusahaan, dan kompleks perumahan warga, lalu meminta sejumlah uang sebagai biaya keamanan. Kalau pemilik menolak, komandan memberikan sinyal kepada pasukan mereka untuk membakar properti tersebut. Pada dasarnya ini bukan sekedar penjarahan biasa, melainkan operasi terencana dengan target yang sudah ditetapkan, pasukan yang sudah dipersiapkan, dan skenario mundur yang sudah diatur sebelumnya. Narasi bahwa korban yang tewas di dalam mal-mal adalah penjarah yang mendapat karma adalah salah satu pembingkaian paling kejam dari peristiwa ini. Fakta yang ditemukan truk di lapangan berbicara berbeda. Dari ribuan orang yang tewas terbakar hidup-hidup di dalam gedung-gedung komersial selama kerusuhan, sebagian besar adalah bystander, warga pemukiman sekitar yang sekadar melintas atau penasaran dengan keramaian, dan anak-anak yang tertarik dengan suasana. Moaklender atau Yogya Plaza di Jakarta Timur adalah salah satu lokasi dengan korban jiwa terbesar. Dan salah satu kisah yang terdokumentasi di sana adalah kisah seorang anak bernama Gunawan, siswa kelas 6 sekolah dasar. Gunawan melihat keramaian di depan mal dari jauh. Pintu mal terbuka lebar tanpa penjagaan dan banyak orang masuk ke dalamnya. Ia pergi ke sana bersama kawan bermainnya, Agung K, siswa SMP kelas 3, dan seorang teman bernama Nur. Di dalam mal, alih-alih mengambil barang elektronik atau pakaian seperti yang mungkin dilakukan orang dewasa di sekitarnya, Gunawan dan kawan-kawannya naik ke lantai 4. Di sana, ia ditemukan sedang melompat-lompat dengan gembira di atas kasur spring bed pajangan. Gunawan tidak tahu bahwa di lantai dasar, sekelompok pria berambut cepat berseragam sekolah menengah sudah menyiramkan jeriken berisi bensin ke seluruh area lobi. Ia tidak tahu bahwa api sedang dinyalakan. Ia tidak tahu bahwa orang-orang yang menyalakan api itu sudah berlari keluar dan pergi. Ketika asap hitam pekat mulai merayap naik melewati lantai demi lantai, tidak ada jalur evakuasi yang tersisa. Gunawan, Agung, dan ratusan orang lainnya terjebak di dalam bangunan yang pintu keluarnya sudah dikepung api. Mereka semua tewas. Kisah Moaklender adalah gambaran yang berulang di banyak lokasi kerusuhan. Sebuah operasi yang rela merenggut nyawa siapapun yang kebetulan ada di dalam gedung demi mencapai tujuan politiknya. Ketika itu kantor Kalyana Mitra mendapatkan telepon bahwa ada chaos penjarahan dan terjadi chaos di Glodok. Selama 32 tahun kekuasaan Orde Baru, pemerintah secara sadar memelihara segregasi sosial antara pribumi dan warga etnis Tionghoa melalui berbagai kebijakan diskriminatif. Di satu sisi, sejumlah konglomerat keturunan Tionghoa mendapat akses istimewa ke proyek-proyek pemerintah dan lisensi bisnis strategis melalui hubungan dekat dengan lingkaran kekuasaan. Di sisi lain, mayoritas warga Tionghoa biasa hidup dalam posisi marginal. Tapi narasi yang dipelihara di tingkat publik adalah narasi ketimpangan rasial, bukan ketimpangan struktural yang sesungguhnya. Ketika krisis ekonomi meledak dan pemerintah membutuhkan kambing hitam atas hancurnya perekonomian negara, sentimen anti-Tionghoa yang sudah lama dipelihara ini menjadi bahan bakar yang siap dipakai. Para perancang kerusuhan memanfaatkannya dengan sangat efektif. Kawasan-kawasan yang secara tradisional dihuni atau dikunjungi oleh komunitas Tionghoa menjadi titik target utama. Glodok di Jakarta Barat yang sudah menjadi pusat perdagangan elektronik dan kawasan pecinan bersejarah selama berabad-abad diluluh lantakan dalam 2 hari. Ratusan toko dan rumah dirusak, dijarah dan dibakar hingga rata dengan tanah. Warga yang tidak sempat mengungsi terkurung di dalam sambil mendengar ancaman dan teriakan di luar pintu mereka. Dampak psikologisnya begitu dalam sehingga gelombang eksodus tidak bisa dibendung. Ribuan warga Tionghoa memadati Bandara Soekarno-Hatta untuk melarikan diri ke luar negeri, meninggalkan seluruh harta, usaha, dan kehidupan yang sudah mereka bangun selama generasi.
Sebagian kerangka bangunan hangus di Glodok dibiarkan berdiri selama bertahun-tahun tanpa direnovasi, menjadi monumen diam dari peristiwa yang negara enggan akui sepenuhnya. Yang menarik adalah apa yang terjadi di Surakarta atau Solo di Jawa Tengah. Kerusuhan di Solo meledak pada 14 dan 15 Mei 2001, satu hari setelah Jakarta, dengan pola destruksi yang hampir identik. Pertokoan di sepanjang Jalan Slamet Riyadi dibakar dan dijarah secara sistematis. Tapi para tokoh organisasi sipil di Solo dengan cepat menolak narasi bahwa ini adalah manifestasi kebencian rasial anti-Tionghoa yang murni. Mereka menyebutnya sebagai perebutan kekuasaan yang dimanipulasi. Buktinya, warga Tionghoa di Solo yang sempat mengungsi memiliki tingkat kembali yang jauh lebih tinggi dan lebih cepat dibanding Jakarta. Karena kepercayaan antara warga berbeda etnis di kota itu tidak sepenuhnya hancur, meskipun infrastruktur fisiknya menjadi puing. Negeri ini dikuasai oleh fasis militer yang sewenang-wenang menginjak-injak hak rakyat, menginjak-injak kita semua. ABRI. Sementara jalanan Jakarta, Solo, dan Medan terbakar, sebuah skenario yang sama sekali berbeda sedang berlangsung di jantung kekuasaan legislatif negara di kawasan Senayan. Sejak 18 Mei 1998, puluhan ribu mahasiswa dari berbagai universitas di seluruh penjuru Indonesia bergerak menuju kompleks gedung DPR MPR. Mereka berhasil menembus barikade dan menduduki gedung parlemen secara damai, menjadikannya markas pusat dari perjuangan moral untuk mengakhiri rezim otoriter. Dukungan masyarakat sipil terhadap gerakan ini melampaui segala ekspektasi. Kendaraan-kendaraan berdatangan membawa suplai makanan, minuman, obat-obatan dan selimut dalam jumlah yang luar biasa banyak. Kondisinya begitu melimpah, sampai para aktivis mahasiswa bersaksi bahwa mereka bisa memilih makanan mana yang paling enak. Warga sekitar bahkan menghampiri para mahasiswa secara langsung dan menawarkan makanan. Salah satu detail yang paling mengungkap banyak hal adalah tentang siapa yang bertugas mengamankan pendudukan parlemen itu. Berbeda dengan kepolisian dan Kostrad yang mengeksekusi penembakan mematikan di Trisakti, pengamanan di gedung DPR MPR diserahkan kepada prajurit dari Kesatuan Marinir TNI Angkatan Laut. Dan para prajurit marinir ini tidak bersikap konfrontatif, mereka justru melindungi mahasiswa dari kemungkinan penyusupan agen provokator dan bersikap humanis dengan cara yang membuat massa bertepuk tangan. Ini adalah tanda yang sangat jelas bahwa ada patahan di dalam tubuh militer Indonesia pada saat itu, dan bahwa berbagai faksi di dalam institusi tersebut memiliki agenda yang berbeda-beda dalam menghadapi krisis ini. Ketegangan antar faksi militer itu bahkan nyaris berujung pada tragedi yang lebih besar. Informasi intelijen yang beredar di kalangan koordinator aksi mahasiswa menyebutkan adanya potensi pertempuran terbuka antara pasukan di bawah komando Panglima Kostrad, Letnan Jenderal Prabowo Subianto, dan pasukan loyalis Panglima ABRI Jenderal Wiranto. Demi menghindari para mahasiswa menjadi korban dari kemungkinan baku tembak antar faksi militer, tokoh mahasiswa seperti Rama Pratama mengeluarkan instruksi mendesak untuk mengevakuasi sementara massa dari kompleks DPR. Ketegangan itu akhirnya tidak berujung pada pertempuran. Keesokan harinya, 21 Mei 1998, dengan dukungan politiknya yang sudah habis, para menteri yang mulai berjatuhan, dan massa yang tidak terbendung, Soeharto tampil di layar kaca nasional dan membacakan pernyataan pengunduran dirinya. Atas dasar pemahaman saya yang mendalam terhadap aspirasi tersebut, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Ia mendelegasikan mandat kepresidenan kepada Wakil Presiden B.J. Habibie. Kompleks DPR meledak dalam tangis dan euforia, seolah sudah tahu bahwa sejarah sedang bergerak ke arah yang berbeda. Terus dia menitikkan air mata. Itu 11.15 menitikkan air mata. Terus saya tempelkan hidung saya sama di sininya dia. Yuk. Di tengah euforia kejatuhan Orde Baru yang merayakan kemenangan demokrasi, ada sebuah babak yang terus-menerus berusaha dihapus dari narasi resmi, dan yang selama 20 tahun dibungkam oleh kombinasi antara ancaman kekerasan, stigma sosial, dan pengingkaran negara. Pemerkosaan
yang terjadi secara bersamaan dengan kerusuhan pada 13-15 Mei 1998 bukan insiden oportunistik yang lahir dari kekacauan. Investigasi yang dilakukan oleh TRUK melalui Divisi Kekerasan Terhadap Perempuan dan yang kemudian diverifikasi secara resmi oleh Tim Gabungan Pencari Fakta dengan bantuan forensik dari Ikatan Dokter Indonesia menemukan pola yang terlalu terencana untuk disebut spontan. Data terverifikasi yang masuk dalam dokumen resmi negara mencatat 52 kasus perkosaan, 14 kasus perkosaan sertai penganiayaan fisik berat, 10 kasus penganiayaan seksual, 9 kasus pelecehan seksual, hingga total kasus yang terdokumentasi resmi berjumlah 85. Tapi Komnas Perempuan menegaskan bahwa angka ini hanya puncak dari gunung es karena jumlah korban yang tidak melaporkan diri, entah karena ancaman, stigma, atau trauma yang melumpuhkan kemampuan mereka untuk berbicara, jauh lebih besar. Modusnya seragam, pemerkosaan dilakukan secara berkelompok oleh rombongan pria yang menyerbu masuk ke rumah-rumah warga Tionghoa yang sedang bersembunyi atau yang mencegat kendaraan umum dan menarik paksa perempuan dari dalamnya. KTP korban dirampas secara paksa. Pesannya jelas, yaitu para pelaku tahu identitas mereka, tahu di mana mereka tinggal, dan tahu siapa keluarga mereka. Ancaman ini sangat efektif untuk membungkam para korban dari melaporkan apa yang terjadi kepada aparat. Di saat negara sama sekali tidak menyediakan kanal pelaporan maupun posko darurat bagi perempuan korban, sekelompok kecil aktivis yang dimotori oleh relawan seperti Romo Sandi, Ita Fatia Nadia, dan Saparinah Sadli mengambil resiko luar biasa dengan mendirikan sistem pendampingan bawah tanah. Mereka membagi diri ke dalam subdivisi, investigasi, dokumentasi, pendampingan psikologis, dan evakuasi diam-diam menuju rumah aman yang disembunyikan dari pantauan aparat. Ketika para aktivis ini membawa kompilasi data ke pertemuan dengan pimpinan negara, dua respon yang berlawanan muncul di meja yang sama. Presiden Habibie memvalidasi laporan tersebut, meminta maaf secara terbuka atas nama Republik Indonesia, dan menginisiasi pembentukan TGPF sekaligus Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, yang kini dikenal sebagai Komnas Perempuan pada 15 Juli 1998. Sementara itu, Panglima ABRI Jenderal Wiranto dan penasihat militer Letnan Sintong Panjaitan dengan keras menolak validitas laporan itu, menyebut para aktivis pembela korban sebagai penyebar fitnah dan kabar bohong. 3 dekade kemudian, penyangkalan atas kejahatan ini masih berlangsung. Di bawah pemerintahan Prabowo, Fadly Zon sempat membuat pernyataan kontroversial terkait kasus ini. Ia menyangkal adanya tragedi mengerikan ini. Entah apa yang ada di pikirannya. Mungkin karena Prabowo juga melakukan banyak dosa di 1998. Komisioner Komnas Perempuan, Dahlia Madani dan Sri Agustini harus terus menegaskan di berbagai forum bahwa pemerintahan massal Mei 1998 bukan spekulasi atau isu politis, melainkan kejahatan HAM terstruktur yang sudah berstatus dokumen resmi negara dengan data identitas korban yang dikunci dari akses publik demi melindungi privasi dan keselamatan para penyintas. Komnas HAM sudah menyelidiki peristiwa Mei 1998. Berkas investigasi sudah dikirimkan ke Kejaksaan Agung, dan kemudian berkas itu dikembalikan dengan alasan bukti tidak cukup. Dikirim lagi, dikembalikan lagi. Bolak-balik ini berlangsung sampai 6 kali dalam rentang lebih dari 13 tahun, tanpa satupun terdakwa yang duduk di kursi pesakitan pengadilan HAM. Kejaksaan Agung selalu berlindung pada argumen yang sama. Dokumen investigasi dari Komnas HAM dinilai tidak memenuhi syarat material untuk dinaikkan ke sidang. Selain itu, Kejaksaan juga menyebut bahwa belum ada pembentukan pengadilan HAM ad hoc yang memerlukan persetujuan DPR dan tanda tangan Presiden, sehingga proses penuntutan belum bisa berjalan. Koordinator kontra Yati Andriani dan sejumlah aktivis HAM lainnya membaca situasi ini secara berbeda. Mereka menilai bahwa penolakan berulang terhadap berkas investigasi bukan soal kualitas bukti, melainkan soal ketiadaan kemauan politik dari berbagai pemerintahan yang silih berganti untuk menyentuh arsitektur impunitas yang melindungi para aktor dari peristiwa itu. Sebagian dari mereka masih memiliki posisi atau koneksi yang signifikan di dalam struktur birokrasi dan kekuasaan pasca 1998. Perkembangan terbaru dalam legislasi justru memperjelas betapa dalamnya kebuntuan ini. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS yang disahkan pada 2022 dan digembar-gemborkan sebagai terobosan perlindungan korban,
tidak bisa menjangkau kasus Mei 1998 karena asas non-retroaktif dalam hukum pidana Indonesia. Kejahatan yang terjadi pada 1998 sudah dianggap kadaluarsa secara pidana biasa dan gagal diklasifikasikan sebagai kejahatan luar biasa yang tidak mengenal kadaluarsa. Akibatnya, UU TPKS yang harusnya berpihak pada korban menjadi tidak relevan bagi ratusan penyintas yang paling membutuhkannya. Para penyintas yang masih hidup tidak memiliki mekanisme reparasi yang konkret, tidak mendapatkan pengakuan resmi sebagai korban kejahatan negara, dan tidak melihat satupun otak di balik apa yang terjadi pada mereka diadili secara bermartabat. Ada satu pertanyaan yang layak kamu bawa pulang dari video ini. Kalau kerusuhan Mei 1998 benar-benar hanya ledakan spontan dari rakyat yang kelaparan dan terprovokasi, kenapa ada relawan yang dibunuh ketika sedang mendampingi korban? Kenapa ada saksi yang dieksekusi seminggu sebelum sempat bersaksi di forum internasional? Kenapa ada pola operasi 3 fase yang berulang secara konsisten di puluhan titik berbeda di beberapa kota sekaligus? Dan kenapa setelah 27 tahun lebih, tidak satupun orang yang merancang operasi itu pernah duduk di kursi terdakwa? Investigasi yang sudah dilakukan oleh TRUK, TGPF, Komnas HAM, dan berbagai lembaga internasional tidak kekurangan bukti. Yang tidak pernah cukup adalah kemauan untuk menggunakannya. Tragedi Mei 1998 adalah peristiwa yang mengandung 2 lapisan secara bersamaan. Di satu sisi, ia adalah momen bersejarah di mana rakyat dan mahasiswa berhasil meruntuhkan kediktatoran yang sudah berkuasa selama 32 tahun. Di sisi lain, ia adalah operasi kekerasan yang merenggut nyawa orang-orang yang tidak tahu apa yang sedang terjadi di sekitar mereka, yang perempuan sebagai instrumen teror, dan yang kemudian secara aktif memastikan bahwa kebenaran tentang itu semua tidak pernah tersampaikan secara penuh kepada publik. Kedua lapisan ini tidak bisa dipisahkan, dan selama yang kedua belum diselesaikan, cerita tentang peristiwa ini belum selesai. Kalau kamu punya pertanyaan tentang bagian manapun dari peristiwa ini, tulis di komentar. Kalian juga bisa menonton video tentang penculikan aktivis 98 yang sudah saya kupas tuntas di channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe Kopral Gondrong untuk konten menarik lainnya.